Dari sudut pandang objektif, agama apa yang paling baik dan benar? Pertanyaan di atas bisa jadi ada di benak banyak orang yang mereka serius mencari tahu tentang agama yang berfungsi sebagai petunjuk dan bimbingannya dalam menjalani kehidupan di seluruh dunia. Ada sekitar 12 agama besar yang diakui secara luas, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Sikhisme, Yahudi, dan lain-lain. Jika ditambahkan kepercayaan lokal dan tradisional, terdapat ribuan kepercayaan adat dan agama lokal yang tersebar di berbagai budaya dan daerah, seperti kepercayaan animisme, politeisme, dan tradisi spiritual lainnya. Kenneth Schuller dalam The Everything World's Religions Book 2010 memperkirakan ada sekitar 4.200 agama di dunia. Agama atau religi mengenalkan pada manusia bahwa terdapat sesuatu yang berkuasa atas segala hal dan memiliki kekuatan kendali, yaitu Tuhan. Secara umum, agama didefinisikan sebagai sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan, tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, hingga pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tata kehidupan. Sejumlah ahli telah memberikan definisi terhadap pengertian agama atau kepercayaan. Edward Burnett Tyler dikutip dari Seven Theories of Religion, karya Daniel L. Pals, pengertian agama adalah kepercayaan seseorang terhadap makhluk spiritual, misalnya roh, jiwa, dan hal-hal lain yang punya peran dalam kehidupan manusia. Semua agama mengajarkan kebaikan, tetapi agama apa yang paling baik dan benar? Secara objektif, menentukan agama yang paling benar bergantung pada kriteria yang digunakan untuk menilai kebenaran. Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi saat ini sangat membantu bagi banyak orang mendapatkan kemudahan informasi. Maka untuk mendapatkan jawaban dari sudut pandang objektif, bisa menggunakan beberapa pendekatan yang bisa dipakai meliputi 1. Keautentikan. Sumber dan kitab suci. Islam. Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam yang diyakini wahyu terakhir yang tetap terjaga keasliannya tanpa perubahan sejak diturunkan, dengan sistem hafalan dan tulisan yang kuat. Kristen. Alkitab memiliki banyak versi dan terjemahan yang berbeda, serta telah mengalami perubahan sepanjang sejarah. Hindu dan Buddha. Kitab-kitab suci Hindu, Veda, dan ajaran Buddha disampaikan secara turun-temurun dalam bentuk teks kuno yang mengalami banyak interpretasi. Dari sisi keautentikan teks, Islam memiliki keunggulan karena teks Al-Quran tetap terjaga dalam bahasa aslinya, Arab. 2. Konsistensi dan rasionalitas ajarannya. Agama yang benar seharusnya memiliki ajaran yang konsisten, tidak bertentangan secara logis, dan sesuai dengan akal sehat. Islam mengajarkan tauhid, keesaan Tuhan, secara mutlak, sementara beberapa agama lain memiliki konsep ketuhanan yang lebih kompleks, seperti Trinitas dalam Kristen atau banyak dewa dalam Hindu. Dari sisi rasionalitas dan konsistensi konsep ketuhanan, Islam dianggap lebih sederhana dan logis bagi banyak orang. 3. Keselarasan dengan ilmu pengetahuan. Islam memiliki banyak ayat dalam Al-Quran yang sejalan dengan ilmu pengetahuan modern, seperti penciptaan manusia, siklus air, dan pergerakan benda langit. Beberapa konsep dalam agama lain lebih bersifat mitologis atau tidak memiliki penjelasan ilmiah yang jelas. Dari sisi keselarasan dengan sains, Islam sering dianggap lebih kompatibel dengan ilmu pengetahuan modern. 4. Dampak sosial dan sistem kehidupan. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan spiritual, sosial, ekonomi, politik, dengan hukum yang jelas dalam syariah. Agama lain cenderung lebih fokus pada aspek spiritual atau moral tanpa sistem hukum yang sekomprehensif Islam. Dari sisi pengaruh sosial dan sistem hukum, Islam memiliki sistem yang paling lengkap dalam mengatur kehidupan manusia. Kesimpulan, secara objektif, Islam memiliki banyak keunggulan dalam keautentikan kitab suci, konsistensi ajaran, keselarasan dengan sains, dan sistem hukum yang komprehensif. Namun kebenaran agama juga memiliki aspek spiritual yang tidak bisa diukur hanya dengan logika dan ilmu pengetahuan. Jadi, dari perspektif objektif berdasarkan fakta, Islam memiliki klaim yang pelit sebagai agama yang benar.